kita udah dengar, kita sudah tahu bahwa isu ini sudah berkembang dari tadi cuma hanya di sekitar Jakarta, sudah menjadi isu publik dari Sabang sampai Merauke. Karena selama ini pencaplokan paksa tanah rakyat banyak terjadi di luar atau jauh dari Jakarta. Kita tahu dulu ada kasus Pulau Komodo, rakyatnya digusur ke pantai, katanya untuk daerah turis. Di Rempang, sekarang juga di Kalimantan ada tanah rakyat yang dicaplok oleh perusahaan perkebunan besar dan lain-lain banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Merdeka! Terima kasih saya didaulat untuk berbicara. Selama ini Bapak Muhammad Said Didu telah membuka mata kita secara terang benderang adanya penindasan rakyat miskin yang cuman beberapa puluh kilometer dari pusat pemerintahan Indonesia, yaitu di Tangerang dan Serang. Itu penindasan. Jadi pada kesempatan ini saya sebagai bagian dari rakyat Indonesia dan teman-teman semua menyampaikan terima kasih kepada Pak Muhammad Said Didu yang telah membuka mata kita bahwa terjadi penindasan, terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh pengembang atau oligarki dengan memanfaatkan pemerintah. Jadi kita tolak. Dan kita udah dengar, kita sudah tahu bahwa isu ini sudah berkembang dari tadi cuma hanya di sekitar Jakarta, sudah menjadi isu publik dari Sabang sampai Merauke. Karena selama ini pencaplokan paksa tanah rakyat banyak terjadi di luar atau jauh dari Jakarta. Kita tahu dulu ada kasus Pulau Komodo, rakyatnya digusur ke pantai, katanya untuk daerah turis. Di Rempang, sekarang juga di Kalimantan ada tanah rakyat yang dicaplok oleh perusahaan perkebunan besar dan lain-lain banyak. Di Sulawesi, di Halmahera juga banyak. Tidak tahunya kita hanya di depan mata kita juga terjadi yang sama biadabnya dan sama biadabnya. Dan pada kesempatan ini juga saya meminta kepada aparat pemerintah atau aparat negara. Aparat negara itu ada pemerintah dari pusat sampai desa, TNI, Polri, dan ya kementerian terkait. Saya mohon kepada bapak-bapak yang berada di aparat pemerintah ini, jangan mau diperat oleh oligarki rakus. Karena yang ditindas adalah saudara-saudaramu sendiri. Kamu punya dapat duit recehan, tapi saudaramu menderita. Saya tidak perlu lagi sebut bagaimana penderitaan rakyat di Tangerang, Serang itu. Rakyat itu kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencarian, dan lain-lain. Dan jumlahnya ribuan. Yang diuntungkan hanya pengembang. Kita berbicara sesuai dengan hati nurani kita sebagai manusia beragama, tapi juga kita ini mendukung program pemerintah yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Jangan ada pembangunan perumahan yang eksklusif, jangan ada penindasan kepada rakyat miskin, jangan ada negara dalam negara. Jadi kita ini juga sedang
di samping menjalankan hati nurani dan masalah kemanusiaan, juga kita sesuai dengan program yang disampaikan oleh pemerintah. Karena itulah kepada saudara-saudara, teman-teman semua, kita mari awasi prosesnya Bapak Said Didu di kepolisian dan kita ambil alih. Mudah-mudahan Bapak Muhammad Said Didu segera selesai bergabung dengan kita, bersama-sama menuntut keadilan terhadap rakyat yang terzolimin ini. Sekali lagi pada kesempatan ini yang perlu, karena saya lihat sendiri penindasan yang terjadi di mana saja, baik di luar Jawa ini maupun di Tangerang itu, oligarki ini memanfaatkan aparat negara, baik pemerintah daerah, kepolisian terutama, ya TNI, ya unit-unit kementerian terkait. Pada kesempatan ini saya berharap, saya mohon, saya ingatkan, janganlah para aparat negara ini mau diperalat, mau dibayar oleh oligark atau pengembang rakus ini untuk menindas rakyat. Karena saya waktu ke lokasi, rakyat itu berbicara takut. Karena habis berbicara kepada Said Didu, besok dipanggil kepolisian. Bahkan ada yang ditahan. Sama juga dengan Said Didu ini. Bicara fakta untuk menyampaikan koreksi demi perbaikan kehidupan rakyat berbangsa dan bernegara. Ada yang mengkriminalisasi, melaporkan. Yang lebih parah lagi tahu Pak? Kepala desa setempat yang rakyatnya sudah dijolimi melaporkan bahwa Said Didu dianggap mengganggu. Terbalik kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa membalikkan pada kondisi yang seharusnya seperti yang telah diatur dan direncanakan demi pembangunan bangsa dan negara. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Sekali lagi, kita tolak kriminalisasi, kita lanjutkan perjuangan Pak Said Didu agar PIK 2 PSN dibatalkan demi keadilan, demi memperkecil gap atau jarak antara orang miskin dan orang kaya. Kita ini jarak antara miskin dan kaya sudah cukup jauh. Ya, kita selalu dengar bahwa harta kekayaan atau aset nasional ini 75% atau 80% dikuasai nggak sampai 10% orang Indonesia. Itulah yang namanya oligarki. Sekarang diperbesar lagi itu jarak dengan penindasan pemilik lahan yang diusir di PIK 2 itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menyentuh hati, pikiran, nurani aparat yang digunakan oleh oligark rakus ini. Dan para oligark rakus ini sadari kau juga manusia, dan yang kau jolim ini juga manusia. Jangan sewenang-wenang karena merasa kaya dan kuat. Pada waktunya dunia ini berputar, kalau nyesal terlambat. Sebelum terjadi penyesalan, sadari. Itulah yang kami harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingatkan, boleh mereka menangkap, memenjarakan Pak Said Didu. Silakanlah lakukan itu dengan wewenang yang mereka miliki. Tapi harap dicatat bahwa ini sudah menjadi isu nasional, ya. Ribuan atau malah ratusan ribu pengganti Said Didu akan hadir. Untuk apa? Untuk menegakkan hukum Pancasila, konstitusi di negara ini. Silakan tangkap Pak Said, tapi rakyat, ribuan rakyat, ratusan ribu rakyat akan menggantikan. Ya, kita siap melakukan itu. Siap? Oke, jadi itu hal keempat yang ingin saya sampaikan, bahwa kita ingatkan kepada rezim, silakan Anda tangkap Pak Said, tapi pengganti Pak Said itu akan sangat banyak untuk meneruskan perjuangan ini. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita tidak mau punya presiden yang hanya omon-omon katanya tidak ingin ada negara dalam negara. Tapi kenapa tadi saya menyampaikan perlunya pembangkangan sipil, pembangkangan publik? Karena negara sudah tidak hadir.
Nah sekarang kita punya presiden baru,